Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Muslim SAG selaku guru pembimbing mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang sayang sekali hari ini tidak dapat hadir. Dan teman-teman sejawat kelas 12 IPA 2 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai sirah atau sejarah Nabawiyah. Saya Yuliana selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sebelah kiri saya ada Siti Maria, Rangga Noprian Saputra, Bagus, Anugrah Azizah, dan Alivia Joydita. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya adalah pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada penyaji untuk memberikan hasil diskusi. Kepada penyaji dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bab 2. Pembahasan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama baik di barat maupun di timur sangat kacau, lahir seorang tokoh besar sepanjang masa yang membangun kekuatan Islam di antara dua kekuasaan besar dunia di Jazirah Arab sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Telah disebutkan bahwa masyarakat Arab penuh dengan masa kegelapan, termasuk mereka yang menyembah berhala buatan mereka sendiri. Nabi Muhammad diutus dengan misi kenabian yang mengajarkan tiada Tuhan kecuali Allah yang mengetahui segala tingkah manusia dan membalas atau menghukum sesuai dengan perbuatannya di akhirat nanti. Sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat tercela. Nabi Muhammad lahir dari kandungan bundanya pada tanggal 29 Agustus, hari Senin tanggal 12 bulan
usia remaja. Rasulullah ikut serta bersama dengan penduduk Mekah dalam beberapa perkara penting. Di antaranya adalah perang Mekah, perang Hijaz, yaitu perang antara Quraisy dan Faris pada bulan haram, dan kesepakatan Al-Hudur, yaitu orang-orang Quraisy melakukan kesepakatan bahwa tidak didapatkan seorang pun di Mekah kecuali mereka akan menolongnya. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan milik Khadijah. Sekembalinya dalam Syam, Khadijah meminta untuk menikahinya karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat kesatriaan, jujur dan amanah. Khadijah adalah seorang wanita yang terkenal dengan kecerdasannya, tanggap dan peka. Khadijah kemudian mengutus seorang untuk menemui Nabi dengan pesan, "Wahai anak pamanku, aku simpati dengan kepribadianmu yang memiliki karisma dan kejujuran yang tinggi dan berasal dari keturunan terhormat, amanah, berakhlak mulia dan berkata jujur." Kemudian Khadijah menawarkan diri untuk dijadikan istrinya. Di masa kerasulan, menjelang usianya yang ke-40, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira, beberapa kilometer di utara Makkah. Di sana mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapannya. Setelah wahyu pertama datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi sebagai berikut. Quran Surat Al-Mudaththir 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Nabi Muhammad, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabir, Tuhanmu agungkanlah. Wasyiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Warudza fahjur, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Wala tamnun tastakshir, janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, karena Tuhanmu bersabarlah. Ketika ayat itu turun, Nabi Muhammad berangkat dan berdiri di atas bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang, hingga orang-orang Quraisy bertanya tentang siapa orang yang memanggil mereka dari bukit Safa tersebut. Orang-orang Quraisy, bahkan Abu Lahab, datang mendengarkan apa yang akan dikatakan. Rasulullah berkata, "Wahai segenap Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka, karena aku tidak bisa menolong kalian dari siksa api neraka. Aku adalah nabi yang diutus kepada kalian sebelum datangnya siksa api neraka itu." Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin. Di Jabal Arafah, Nabi menyampaikan khutbah monumental di hadapan mereka yang dianggap sebagai dasar dari ajaran Islam. Tidak mengherankan karena dalam khutbah ini Nabi telah menjelaskan perihal undang-undang Islam. Melalui khutbah ini, Nabi menyebutkan asas kesamaan di antara sesama manusia yang tidak mengenal perbedaan antara hamba yang berdarah Habsyi dengan yang berdarah Quraisy. Ketika Nabi Muhammad belum wafat, ketika itu kaum Ansar melihat bahwa kondisi kesehatan Rasulullah cenderung memburuk. Mereka berkumpul di masjid melihat kejadian
kalian. Ingatlah, sesungguhnya aku akan kembali kepada Tuhanku, dan kalian juga akan menyusul daiku. Maka oleh karenanya aku pesankan kepada kalian, hendaknya kalian bersikap baik kepada kaum muhajirin gelombang pertama. Begitu juga aku pesankan kepada kaum muhajirin agar berbaikan di antara sesama mereka. Kemudian mereka mengapani jasad Nabi dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian ataupun tutup kepala. Kemudian mereka saling berbeda pendapat di mana Nabi akan dikubur. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Kesimpulan yang perlu dijadikan sebagai catatan adalah bahwa peringatan Maulid Nabi ini pada dasarnya adalah untuk mengingatkan dan mempelajari kembali perjuangan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak lain adalah agar setiap muslim memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara sempurna yang tercermin di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Nabi Muhammad memberikan kita contoh-contoh yang mulia sebagai seorang muslim yang harus perilakunya dan berpercaya di antara kaumnya dan juga kerabatnya maupun sebagai dai. Faktis dakwah yang menyeluruh kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Juga sebagai kepala negara yang mengatur segala urusan dengan cerdas dan bijaksana. Sebagai suami teladan dan seorang ayah yang penuh kasih sayang, sebagai panglima perang yang mahir, sebagai negarawan yang cerdas dan jujur. Jadi pada dasarnya nilai-nilai inilah yang harus digali kembali melalui peringatan Maulid Nabi ini. Wallahu alam bisahal. Saran, sebagai umat Islam hendaklah kita mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam mengamalkan nilai-nilai kebijakan untuk menjadikan kita sebagai umat Islam yang berwawasan luas dan berakhlak mulia, yang tepat terpegang tangguh pada nilai-nilai agama dan menjaga moral bangsa. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada para penyaji yang telah membacakan hasil diskusi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada para kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada kelompok 1, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa saja rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok Umar bin Khattab akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Mengapa zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi disebut zaman jahiliyah? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arif bin Abi Thalib akan bertanya kepada kelompok penyaji. Sebutkan 3 nama berhala yang diyakini oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah beserta tempatnya. Terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya pada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 5 Fatimah Zahra ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut.
Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya Siti Mariam. Kepada Siti Mariam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa saja rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Jawabannya adalah 1. Penghinaan, ancaman dan siksaan secara fisik pada Rasulullah. 2. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap para pengikut Rasulullah. 3. Tawaran harta, tahta dan wanita. 4. Membujuk Nabi untuk saling bertukar bersebelahan. 5. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. 6. Menghasut masyarakat Mekah. 7. Mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. 8. Mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga umat Islam dan kaum muslimin. Bagaimana kelompok pertama? Apakah jawaban kami dapat diterima? Untuk sementara jawaban dari kelompok penyaji akan kami terima. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya Anugrah Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi disebut zaman jahiliyah? Jawabannya karena zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan, dan pada saat itu kota Mekah mayoritas penduduknya bodoh dalam melakukan tindakan. Mereka tidak memikirkan terlebih dahulu akibat atau dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Keterbelakangan agama dan buruknya moral atau akhlak yang dimiliki. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami dapat diterima? Baiklah, untuk saat ini jawabannya kami terima. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh rekan saya Rangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan: sebutkan 3 nama berhala yang diyakini bangsa Arab jahiliyah serta tempatnya. Jawabannya: 1. Lata, tempatnya di Taulib. 2. Uzza, tempatnya di Lembah Nahla antara Mekah di Taif. 3. Manata, tempatnya di Gunung Qudayt antara Mekah dan Madinah. Bagaimana kelompok 4? Apakah jawaban kami dapat diterima? Baiklah, kami dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji dan kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok 5 akan dijawab oleh rekan saya Alivia. Silakan Alivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Tahun kelahiran Rasulullah disebut juga tahun gajah karena pada saat itu pasukan gajah dipimpin oleh Abraham hendak menyerbu dan merobohkan Ka'bah. Rasulullah sendiri lahir sebagai yatim karena ayahnya wafat sebelum Nabi dilahirkan. Bagaimana kelompok 5? Apakah jawaban kami dapat diterima? Baiklah, dari perwakilan dari kelompok 5, Fatimah Zahra dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih kepada para kelompok yang telah memberikan atau mengajukan pertanyaan. Demikianlah diskusi dari kelompok kami tentang Sirah Nabawiyah. Marilah mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator dan perwakilan kelompok penyaji memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.